Di negeri ini tempat kita lahir. Dari tanah negeri ini kita hidup. Dari air bumi ini kita minum. Bangga menjadi Indonesia, manakala setiap orang di negeri ini menikmati fasilitas yang merata. Indonesia akan semakin terhubung dengan pembangunan tol laut, dermaga penyeberangan dan pelabuhan baru yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Tak sekedar untuk meningkatkan ekonomi dari laut, tapi juga pariwisata. Kita juga akan semakin mudah menjangkau seluruh wilayah Indonesia dengan ribuan kilometer jalan baru, ratusan kilometer jalur kereta api, dan bandara baru yang semakin nyaman dan cepat menghubungkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia ya. Pada kali ini kita bertemu pada pembelajaran ekonomi dengan saya, Yasmin Ferdanisi dengan NIM K76222122, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak video pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Lalu, apa aja sih yang akan dibahas dalam materi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu? Baik, di sini terdapat 5 pokok bahasan yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, ada pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, ada pengertian dari pembangunan ekonomi. Yang keempat, ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Dan yang terakhir, ada permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Masuk ke pokok bahasan yang pertama mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, apa sih itu pertumbuhan ekonomi atau economic growth? Nah, pertumbuhan ekonomi atau economic growth sendiri itu adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Jadi, pertumbuhan ekonomi itu kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi bagi penduduknya. Nah, di sini dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi itu proses kenaikan GNP, GDP, pendapatan nasional, produksi nasional, output nasional, pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan struktur ekonomi, kemakmuran, kesejahteraan, peningkatan industri, teknologi, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Nah, ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak secara langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya itu sendiri. Lanjut pada pokok pembahasan yang kedua, yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, yang pertama ada tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam yang meliputi luas tanah dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, hasil laut, dan bahan tambang. Semua kekayaan tersebut dapat meningkatkan perkembangan suatu bangsa dan perlu segera dieksploitasi atau diusahakan guna pemanfaatan bagi masyarakat. Yang kedua, ada jumlah mutu penduduk dan tenaga kerja. Pertambahan penduduk di satu sisi berarti penambahan tenaga kerja, tetapi juga dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat itu bertambah yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jadi, peningkatan mutu tenaga kerja itu sangat diperlukan agar produktivitasnya bertambah sehingga dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, ada barang-barang modal dan tingkat teknologi, yang mana barang modal ini digunakan sebagai dorongan untuk mengadakan investasi atau peningkatan penanaman modal. Nah, di sini pertumbuhan ekonomi di dunia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, tidak hanya barang modal saja yang ditingkatkan,
tetapi juga teknologi modern yang dapat mewujudkan kemajuan perekonomian suatu negara. Faktor yang keempat, ada sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat ini memegang peranan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Di beberapa negara berkembang, sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat perkembangan ekonomi yang cukup serius. Beberapa kebiasaan atau adat istiadat yang secara tradisional dianut oleh masyarakat menolak untuk menggunakan cara atau alat produksi yang lebih produktif dan efisien. Masyarakat menyukai peralatan yang tidak produktivitas atau tidak efisien, yang mana itu mengakibatkan akan sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Nah, masyarakat yang hemat dan suka menyimpan uang untuk berinvestasi, perkembangan ekonomi akan lebih cepat. Selanjutnya, ada luas pasar sebagai sumber pertumbuhan. Ketika pasar menjadi luas, maka permintaan juga akan terus meningkat, yang menjadikan produksi barang itu semakin banyak, yang mana produksi barang yang semakin banyak itu dapat meningkatkan pendapatan suatu negara. Faktor selanjutnya ada manajemen dalam meningkatkan produksi. Pada manajemen yang dilaksanakan secara efektif dan efisien, ini juga dapat meningkatkan suatu produksi. Nah, faktor yang terakhir ada kewirausahaan. Dengan kewirausahaan sebagai penggerak untuk menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga pendapatan masyarakat akan terus meningkat dan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian dari pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, selanjutnya memasuki pokok pembahasan yang ketiga, ini terkait pengertian dari pembangunan ekonomi. Pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi atau economic development adalah suatu proses untuk meningkatkan pendapatan nasional real atau produk domestik bruto real yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur ekonomi dan corak kegiatan ekonomi dalam jangka panjang. Selanjutnya, di sini saya mencantumkan terkait 3 sifat penting dalam pembangunan ekonomi. Perlu kalian pahami, terdapat 3 sifat penting dalam pembangunan ekonomi itu. Yang pertama, adanya suatu proses, yang berarti pembangunan merupakan perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Yang kedua, peningkatan. Yang peningkatan yang dimaksud adalah peningkatan pendapatan real, baik pendapatan nasional atau PDB maupun pendapatan per kapita. Yang selanjutnya ada perubahan, disertai adanya perubahan struktur ekonomi dalam jangka panjang. Materi selanjutnya terkait perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi suatu negara berbeda-beda. Ada yang mengalami perkembangan ekonomi secara cepat, ada pula yang mengalami perkembangan ekonomi secara lambat. Mengapa itu bisa terjadi? Nah, di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya, yang pertama, adanya kestabilan politik. Negara dengan pemerintahan yang stabil ini cenderung lebih mudah menarik investor dan mengatur pembangunan secara berkelanjutan, sehingga kegiatan ekonomi berjalan lancar tanpa adanya suatu konflik. Yang kedua, adanya kebijakan ekonomi pemerintah. Kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi misalnya insentif pajak, pembangunan infrastruktur, dan regulasi yang memudahkan usaha akan mempercepat perkembangan negara. Sebaliknya, kebijakan yang tidak mendukung ini bisa memperlambat kemajuan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, yang ketiga ada kekayaan alam yang dimiliki. Kekayaan alam yang dimiliki negara menjadi modal penting untuk pembangunan. Negara kaya sumber daya alam dapat dimanfaatkannya untuk mendukung sektor ekonomi, pertambangan, pertanian, dan energi. Namun, apabila pemanfaatan yang tidak bijak dapat menghambat perkembangan ekonomi suatu negara. Selanjutnya ada jumlah tenaga kerja. Negara dengan tenaga kerja yang banyak dan terampil dapat memproduksi barang dan jasa lebih efisien. Pendidikan dan pelatihan yang baik meningkatkan produktivitas tenaga kerja, sehingga turut mempercepat pembangunan ekonomi suatu negara. Yang terakhir, tersedianya wirausaha yang tangguh serta mampu untuk mengembangkan teknologi modern. Nah, di sini akan mempercepat kemajuan ekonomi suatu negara dengan menciptakan lapangan kerja
yang mampu meningkatkan efisiensi produksi dan memperkuat pasar. Memasuki materi yang keempat terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama ada sumber daya alam. Sebagian besar negara berkembang itu bertumpu pada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi apabila tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusia dalam mengelolanya. Faktor yang kedua ada sumber daya manusia. Nah, dalam proses pembangunan, cepat lambatnya itu tergantung pada sejauh mana sumber daya manusia selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan. Faktor yang ketiga adanya budaya. Budaya sendiri dapat mendorong pembangunan, diantaranya itu sikap bekerja keras, cerdas, jujur, dan lain sebagainya. Sebaliknya, yang tidak mau bekerja, malas-malasan, itu yang dapat menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, faktor iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong percepatan proses pembangunan ekonomi, yang mana pergantian pola pekerja semula menggunakan tangan manusia sekarang digantikan oleh mesin-mesin canggih. Faktor selanjutnya ada sumber daya modal. Nah, ini dibutuhkan untuk mengolah sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Selanjutnya yang terakhir ada politik dan administrasi pemerintah. Struktur politik dan administrasi yang rendah ini akan menjadi penghambat besar bagi pembangunan ekonomi di suatu negara. Masuk materi yang terakhir, yakni permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Yang pertama ada laju pertambahan penduduk yang tinggi. Nah, di sini terdapat dua ciri penting yang berdampak buruk pada usaha pembangunan. Di antaranya, ada jumlah penduduk negara yang relatif besar dan tingkat perkembangan penduduk yang sangat pesat. Permasalahan yang kedua ada taraf hidup yang rendah. Hal ini tampak dari pendapatan yang rendah, perumahan yang kurang memenuhi syarat, kesehatan yang buruk, pendidikan yang rendah, dan angka kematian yang tinggi. Selanjutnya ada permasalahan terkait pertanian tradisional, yang mana disebabkan kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur pertanian, dan aplikasi teknologi modern dalam kegiatan pertanian yang menyebabkan sektor mempunyai produktivitas yang rendah dan mengakibatkan pendapatan para petani berada pada tingkat subsisten atau hidupnya secara pas-pasan. Faktor selanjutnya ada produktivitas yang rendah. Berarti kemampuan berproduksi para tenaga kerja di berbagai pekerjaan yang masih sangat relatif rendah. Selanjutnya, adanya kekurangan modal dan tenaga ahli. Pada umumnya, di negara berkembang masih memerlukan modal dan investasi untuk meningkatkan kegiatan ekonomi, dan kekurangan tenaga ahli di segala bidang membuat pembangunan ekonomi kurang berjalan dengan lancar. Selanjutnya, faktor penciptaan kesempatan kerja dan pengangguran. Semakin besar pertambahan penduduk suatu negara, semakin besar pula jumlah tenaga kerja baru yang akan memasuki angkatan kerja sehingga mempengaruhi kesempatan kerja dan pengangguran. Selanjutnya, ketergantungan pada sektor pertanian. Umumnya, di negara berkembang masih menggantungkan pada sektor pertanian dan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sehingga akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor selanjutnya, tingkat pendidikan yang rendah sehingga pengetahuan yang diperoleh sedikit. Rendahnya tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh pada kemajuan perekonomian suatu negara. Semakin maju suatu negara, akan semakin maju tingkat pendidikannya dan akan meningkatkan pengetahuan masyarakatnya. Faktor selanjutnya, kemalasan dan ketidakdisiplinan seseorang. Kemalasan dan ketidakdisiplinan akan menghambat pembangunan ekonomi pada umumnya. Masyarakat yang berada di negara berkembang masih menunjukkan kemalasan dan masih rendah tingkat kedisiplinannya. Faktor terakhir, sikap yang tidak mendorong berproduksi. Apabila masyarakat dalam suatu negara kurang termotivasi untuk melakukan produksi atau tingkat produktivitasnya rendah, ini juga akan menghambat kelancaran dalam melakukan pembangunan ekonomi di suatu negara.
Baik, itu tadi sedikit materi pembelajaran kali ini terkait pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Apabila ada pertanyaan, saran, dan masukan bisa tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, see you semua.